Goa ini di India lagi melihat pengolahan sampah terpadu, pengolahan sampah yang meminimalisir bahkan baunya bisa tidak ada ini. Ya. Oke, kita lagi ada di Goa, India. Kita melihat mesin pengolahan sampah terpadu dari OGB ini. Dari OGB, kita lagi studi banding, kita melihat mesin-mesin pemilahan sampah yang akan kita terapkan nanti di kita lagi kerjasama nanti ini dengan OGB untuk membuat mesin seperti ini yang sama untuk kita terapkan di Indonesia. Pemilihan sampahnya juga tertutup ya. Ini adalah salah satu bagian pemrosesan sampah kering ya, sampah kering anorganik yang kemudian akan berujung menjadi sampah yang sudah dipadatkan untuk recycle ataupun untuk langsung menjadi bahan bakar. Karena ini terintegrasi sini kan, kita lihat nih sistemnya ini, ya. Sistemnya terpadu nih, semua udah kontrol sini. Kita bawa ke sini. Ini kan terpadu, ini udah pakai OGB nanti mesinnya akan kerja sama kita. Sampah basah ya, itu dikelola agak bau memang ini karena basah ya, tapi sudah demikian rupa yang organiknya dikelola juga menjadi lebih tidak baunya kan. Ini proses sampah basah. Ini adalah screw bunker. Ini bagian penting untuk mengolah sampah basah, sisa makanan, sayur, dan seterusnya, untuk kemudian dilumatkan atau dihancurkan di bagian ini. Ini adalah sampah datang, dan ini lumayan stinky, sangat beraroma, dan itu sampah basah. Namun nanti akan ada teknologi biofiltering yang menghilangkan langsung aroma di sekitar area ini. Pengolahan sampah terpadu ini, jika dicampur oleh rumah tangga, oleh masyarakat, atau oleh fasilitas umum, maka harus ada proses pemisahan antara sampah basah dan sampah kering atau sampah organik dan anorganik. Harus diakui di kota kecil ini pemerintahnya telah bisa mengedukasi dengan baik, dan masyarakatnya cukup patuh untuk melaksanakan aturan
Sekarang kita berada di dry waste processing area untuk memproses sampah kering. Disinilah datangnya sampah-sampah dari truk yang seperti dijelaskan tadi akan masuk ke dalam bunker, kemudian akan diolah sampai ke padat. Jadi sisi ini adalah sisi bagian depan dari area pemrosesan sampah kering. Sekali lagi, ini adalah pusat pengolahan sampah terpadu di Goa, India. Kita akan memasuki area dalam untuk melihat prosesnya. Sampah diturunkan dari truk, kemudian dimasukkan excavator atau backhoe. Tuang ke bunker pertama untuk kemudian diproses di backbreaker. Backbreaker adalah satu titik proses untuk membongkar kantong-kantong plastik yang biasanya ada atau sering atau bahkan selalu ada di sampah-sampah rumahan kita, maupun sampah-sampah perkantoran, maupun sampah-sampah di fasilitas umum, juga sampai ke hotel, apartemen juga demikian. Semua plastik biasanya dibungkus oleh kantong plastik lagi. Dan disinilah yang penting untuk membongkar plastik-plastik itu sehingga sampah itu terurai atau sampah terbongkar. Di bagian ini terlihat sampah yang sudah terbongkar dari kantong-kantong plastik atau bungkus-bungkus plastik. Dan ini adalah wind shifter, bagian penting untuk memisahkan bagian-bagian yang berat dari plastik-plastik yang terurai. Entah itu kerikil, entah itu ada potongan-potongan beling, kaca, atau hal-hal lain yang bukan plastik lembaran yang ada berat tertentu atau logam-logam juga akan terpisah dari proses wind shifter ini.
adalah motor penggerak dari kipas-kipas di dalam windshield. Di sini pemisahan, kita lihat ada batok kelapa, ada botol-botol. Ya, kita ulang lagi dari apa yang dituang kemudian diproses dalam proses breaker, kemudian dipisahkan dari berat jenisnya sehingga terpisah dari plastik-plastik lembaran, ada botol dan seterusnya yang terpisah dari plastik lembaran. Bagian kecil yang memungkinkan tertinggal di sini. Ini tempat pemilihannya nih, sehingga semua botol-botol itu dia akan terpilih sendiri dia. Nah, ini dia nih. Ya. Dia udah terpilih sendiri nih. Nah ini harus kita terapkan nih sampah kering-kering yang harus kita pakai di Indonesia itu biar bisa pemilihannya lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efisien. Radium card is being sorted manually from the people. All the voters, citizens. Ya, ini bagian dari hasil dari sorting manual. Sorting manual itu dilakukan oleh langsung manusia, oleh orang, sehingga terpilah botol-botol, minuman aluminium, botol plastik, dan seterusnya yang masih bernilai untuk didaur ulang. Artinya barang-barang ini cukup bernilai yang akan dipisahkan di bagian sorting manual atau sorting yang dilakukan langsung oleh orang-orang di bagian ruangan di atas ini. Kita akan lihat. Dan di bawah ini ada conveyor atau rel yang akan menuju ke satu proses lagi di mana barang-barang ini akan didorong ke rel ini atau conveyor ini, kemudian berjalan untuk proses pemadatan atau dipak atau di press, sehingga botol-botol aluminium ini akan dipres sepadat mungkin sehingga mereka menjadi satu bata, seolah-olah satu kotak yang sangat padat yang hanya berisi bekas botol atau kaleng aluminium ini, dan juga PET, botol-botol air mineral ini juga. Semua akan didorong ke bagian rel ini menuju proses terus ke sana menuju ke atas untuk akhirnya turun di press untuk dipadatkan. Dan setelah tadi di sorting manual di sana, itu hasilnya tadi ada jenis-jenis demikian yang kemudian akan diproses, dipadatkan, dan ini hasilnya. Kita akan lihat. Inilah hasil pemadatan itu.
Ini berupa karung-karung. Ya, pilahan ini ya. Semua karung-karung, ada karung mes. Terus kemudian khusus jenis-jenis kemasan yang seperti ini. Wow. Kita akan Oke, kita akan melihat cara mereka memilih sampah ya. Saya bisa pakai manual juga. dan inilah proses sorting manual ini. Dilakukan langsung untuk memilah. Lihat dekatan antara lubang kiri dan kanan, antara kaleng-kaleng aluminium, botol-botol plastik. Ini bagian penting. Jadi mereka ini sortir bagian-bagian yang masih berharga. Ini adalah botol-botol kemasan-kemasan. Sampah botol, plastik, botol putih, kemudian yang buang plastik, kemudian yang plastik, itu bisa dipilih secara manual juga. Nah ini dia kaleng-kaleng nih. Nah jadi memang yang masih bisa dipakai akan dibuang ke sini. Adalah setelah disorting plastik-plastik kemasan yang akan dipakai untuk LDF dan selanjutnya. Ini juga sorting manual seperti tadi. Jadi sepanjang ini dari sana sudah dilakukan sorting manual. Di bagian ini sudah tidak ada sampah-sampah berat. Sudah tidak ada sampah-sampah berat, tinggal tersisa plastik yang lembaran, kemudian kemasan-kemasan sejenisnya, kemudian karung, tidak ada lagi botol-botol, tidak ada lagi metal yang berat-berat. Nah, ini bangunan yang baru saja kita ada di dalamnya. Pemrosesan dan sorting sampai sorting manual tadi dari sampah baru, sampah segar yang kering, kemudian diproses manual dan kemudian mereka akan berjalan ke sini prosesnya, masuk ke dalam line atau gedung satu lagi yang kita akan segera masuk ke dalamnya. Nah, kemudian bersambung ke sini, ke conveyor ini.
dari yang sambungan antar gedung di luar tadi, konveyor itu kemudian ke sini, kemudian ditumpahkan ke sini. Dan dari sisi yang lain, inilah dia setelah tersaring, tinggal plastik dan kertas ini sudah bisa disebut menjadi RDF, Refuse Derived Fuel, dengan kalori bakar sangat tinggi. Ini berharga, ini bisa mensubstitusi batu bara. Dan terlihat jumlah tumpukan ini, dan ini kalorinya hingga 4000 kalori, sehingga kualitas bakarnya itu sangat baik, sangat bagus karena dia kering, kelembabannya sangat minim. Dan ini adalah sisa akhir, residu akhir berupa debu-debu, tanah-tanah yang ikut di sampah tadi. Dan ini masih bisa dimanfaatkan untuk landfilling. Ya, ini dari proses AD. Ya. Ini adalah kompos, hasil akhir yang dikompos dari residu terakhir. Ini hasilnya. Dan ini bisa digunakan untuk pupuk. Bisa digunakan untuk pupuk, bermanfaat. Dan di Indonesia kita akan mendapatkan ini dari satu sistem, satu bagian dari output atau hasilnya ini adalah 100 ton per hari. Bisa untuk landscaping, untuk uruk, juga untuk pupuk jika diperlukan. Ini mengandung mineral yang sangat banyak. Sucking the air from that side, passing through the filters. These are the biofilters to absorb the bad odor. Otherwise, the area will be very zero for the manufacturing plant. Otherwise, you will be seeing for the kilometers.
within 500 centimeters. 500.